selanjutnya akan diberikan materi mengenai bagaimana mengkonstruksikan praktikum fisika daring, di mana nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan gambaran beberapa model praktikum fisika daring dan karakteristiknya. Materi selanjutnya akan disajikan oleh Bapak Ngurah Made Dharmaputra PhD. Silakan Pak Made. Matur nuwun Pak Aryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Aryono, dan nanti kita di bagian akhir kita bisa mendiskusikan lebih lanjut tentang beberapa hal yang sudah disampaikan. Saya seperti yang tadi bisa sampaikan oleh Pak Aryono, kalau Pak Harto tadi sudah menyampaikan tentang pentingnya praktikum di laboratorium, praktikum fisika di laboratorium, ya. Kemudian Pak Sugianto tadi juga memberikan beberapa hal terkait dengan tool-tool yang diperlukan, ya, atau bisa dimanfaatkan di dalam pembelajaran di laboratorium. Nah, nanti yang di bagian saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mendiskusikan tentang kalau kita sudah punya tool-tool tadi, sudah punya banyak simulasi, sudah banyak video yang kita sudah miliki, lalu kita menyampaikan atau mengkonstruksi praktikum pada siswa akan seperti apa? Ini yang, karena bagaimanapun juga tujuan dari pembelajaran praktikum yang akan kita sampaikan kepada siswa itu sangat bergantung sekali pada bagaimana kita menyusun atau mendesain instruksi-instruksi yang bisa kita berikan kepada siswa kita ketika dia nanti menggunakan praktikum atau yang kita sudah siapkan. Ya, jadi hal ini sangat penting. Jadi persoalan praktikum itu tidak semata-mata hanya persoalan alat dan bahannya yang sudah ada, kemudian kita sudah bisa merasa aman atau merasa merasa puas untuk bisa menyampaikan praktikum pada siswa, tetapi juga ada faktor lain yang juga sangat penting, yaitu bagaimana kita mengkonstruksi. Apakah praktikumnya nanti akan kita lakukan secara non-open-ended, ya, resep masakan apa adanya, kita suruh siswa untuk menjalankan semua instruksi-instruksi yang kita sudah siapkan, ataukah kita mendesain praktikum yang kita sudah siapkan itu secara open-ended, secara inquiry misalnya. Maka tentunya konstruksi instruksionalnya akan berbeda, ya. Tentunya akan mode konstruksinya akan berbeda. Ya, nanti kita akan coba sampaikan beberapa hal. Tapi sebelum ke sana, saya ingin memaparkan pada Bapak Ibu semuanya pada hasil survei yang baru saja kemarin dan hari ini, ya, sudah Bapak Ibu isi, ya. Itu untuk memotret potret awal sebetulnya, potret awal dari kondisi bagaimana kita menjalankan praktikum selama pandemi itu di sekolah, ya. Jadi mungkin saya akan menampilkan hasilnya saja dulu, baru nanti saya masuk ke materi saya. Ini dari yang sudah saya sampaikan di grup ini, Bapak Ibu, ini sudah ada 43 yang merespon, ya. Jadi saya berharap nanti Bapak Ibu yang lain yang belum mengisikan survei, kami mohon dengan sangat bisa mengisikan supaya kita bisa mengetahui potret problematika yang dihadapi oleh Bapak Ibu semuanya yang menjalankan praktikum di sekolah, ya. Jadi kami mendapatkan
Nah ini, jadi beberapa item yang ada dalam kuesioner itu, sebagian besar dari Bapak Ibu semuanya itu menyatakan bahwa praktikum itu di dalam proses pembelajaran fisika itu sangat penting dan penting ya. Jadi memang fisika tanpa melakukan praktikum ya, tentunya tidak akan merasakan, tidak akan bisa memahami konsepnya dengan baik. Kemudian yang kedua, tentang apakah praktikum itu menurut Bapak Ibu semuanya dapat memberikan pengaruh terhadap pemahaman konsep siswa, dan jawaban Bapak Ibu semuanya hampir semuanya pada level sangat berpengaruh dan berpengaruh. Jadi memang fisika menjadi salah satu, praktikum menjadi salah satu dari bagian penyampaian atau pemberian konsep pada siswa. Kemudian yang berikutnya adalah apakah praktikum itu berpengaruh terhadap tumbuhnya generic skill dan value pada siswa. Nah ini yang kita lihat di sana sangat berpengaruh, kemudian berpengaruh, tapi ada juga yang sebagian kecil menjawab kurang lebih sekitar 2,3% jawab kurang berpengaruh. Ya. Ini terkait seandainya praktikum itu tentunya kalau dijalankan dengan desain yang seperti yang kita harapkan, kalau secara teori mestinya bisa menumbuhkan atau memberikan dampak pada value, pada sikap tanggung jawab, sikap kerjasama, dan sebagainya tentunya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang Bapak Ibu menerapkan praktikum dalam proses pembelajaran fisika semasa keadaan normal. Ini masih cerita mengenai keadaan normal. Jadi sangat sering, ada yang menjawab sangat sering, kemudian sering, dan ada juga yang jarang. Jadi mungkin jarang ya memang kondisi yang juga membatasi. Tapi beginilah potret yang kita bisa lihat di dalam konteks yang kita potret pada saat ini, pada masa normal. Nah sekarang kita lihat pada saat pembelajaran daring di sini. Semasa pandemi, kita mengalami pada pandemi ini pada 2 semester yang lalu di 2019, 2020, dan sekarang masuk semester dasar 2020-2021 ya. Jadi berjalan, jadi hampir 2 semester kita berjalan mengalami kondisi itu. Itu adalah kondisi di mana kita lihat potretnya proses pembelajaran praktikumnya itu termasuk dalam level jarang, sangat jarang, dan tidak pernah. Ya. Jadi banyak sekali yang tidak jarang, sangat jarang, dan tidak pernah. Hanya beberapa yang sering dan sangat sering melakukan praktikum semasa keadaan pandemi ini. Jenis praktikum apa yang Bapak Ibu gunakan? Nah, ini sebagian besar memang praktikum yang dipakai itu adalah model ini yang paling banyak adalah yang virtual laboratory ya. Menugaskan pada siswa dengan simulasi, dan simulasinya kemudian menjadi bagian dari praktikum siswa. Ini gambarannya, dan jenis praktikumnya itu kenapa ini tergantung pada masing-masing pilihannya ya, tergantung pada masing-masing pilihannya. Seberapa efektif praktikum itu Bapak Ibu lakukan selama masa daring? Ya, ini jawabannya memang lebih condong kepada kurang efektif dan tidak efektif ya. Atau 50-50, ini ada yang efektif, ada juga yang kurang efektif. Jadi memang kita juga merasa bingung dengan apa yang kita lakukan ini, apakah itu tepat sasaran pada siswa atau tidak gitu ya. Apakah siswa itu bisa melakukan praktikum atau tidak. Jadi ini gambaran dari representasi itu. Jawabannya ada yang
efektif, sebagian besar, sebagian, dan sebagian lagi adalah yang kurang efektif. Nah, ini dari apa namanya, kendala yang dihadapi, kebanyakan kendalanya adalah persoalan pertama yang terkait dengan penguasaan software. Kemudian apa namanya, terkait dengan apa namanya ini, biasanya terkait dengan sinyal ini biasanya ya, dengan sinyal. Siswa juga itu. Ya, sinyal itu yang kemudian menyebabkan proses pembelajaran online, apalagi praktikum itu menjadi kurang begitu berjalan dengan baik. Itu gambaran dari apa namanya, hasil sementara dari survei yang kami lakukan, dan ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya tentunya, bagaimana kita bercermin dari sini dan kemudian kita bisa melangkah untuk mencoba menyiapkan pembelajaran praktikum secara lebih baik. Tentunya dengan mode daring itu. Baik, itu Bapak Ibu gambaran tentang surveinya secara apa namanya, sederhana dari sementara yang sudah diisi oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, kami akan lanjutkan ke Aryono, HP-nya. Ya, kita ke materi yang saya coba ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya terkait model konstruksi praktikum fisika daring. Ya. Jadi kita tadi sudah melihat ada banyak hal persoalan atau problematika yang kita hadapi semasa kita mengimplementasikan praktikum ya di dalam situasi masa pandemi ini. Maka kita coba di bagian ini mendiskusikan bagaimana kita mencoba untuk mengkonstruksi praktikum dengan memanfaatkan semua resources, ya, semua apa yang ada yang kita miliki, yang siswa miliki, sehingga praktikum itu bisa tetap berjalan. Ya. Praktikum itu bisa tetap berjalan. Ini PPT-nya kelihatan, Pak Sugi? Kelihatan. Kelihatan ya? Kok adanya webnya Pak ya? Hah? Oh, belum ya? Belum. Masih Jala yang anu. Oke, bentar. Dulu. Ya, oke, ya. Stop baru anu. Sudah ya? Belum? Ya, Sudah. Di slide saja Pak, biar kelihatan. Ya, oke, ya. Baik, Bapak Ibu semuanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Harto dan Pak Sugianto tentang berbagai hal yang mengharuskan kita untuk menggunakan mode eksperimen atau praktikum di dalam pembelajaran fisika, karena bagaimanapun juga fisika tanpa melakukan praktikum itu menjadi sesuatu yang seperti yang tadi Pak Yanto katakan sebagai sastra, ya, sastra fisika. Ya. Mungkin menggunakan istilahnya almarhum Prof. Nathan, ya. Jadi fisika kalau tanpa praktikum akan menjadi sebuah sastra saja, ya. Tanpa pemahaman yang lebih baik, yang lebih komplit. Ya. Nah, ini sebagai gambaran awal, tentunya kita sudah tahu bahwa paradigma yang sekarang kita hadapi itu sangat berbeda dengan paradigma yang sudah berjalan pada zaman saya dulu sekolah atau zaman kita di tahun 70-an, 80-an, 90-an, bahwa mau tidak mau kita akan berhadapan dengan situasi bahwa proses pembelajaran di
institusi pendidikan, entah di sekolah, entah di perguruan tinggi, tentunya akan mengalami pergeseran, ya, akan mengalami pergeseran. Pergeseran itu bisa mulai dari bahwa sekarang itu kalau dulu kita itu lebih banyak dominan, artinya pembelajaran itu kita lakukan dengan tatap muka, ya. Guru menyampaikan secara materi dengan tatap muka, tapi lambat laun pembelajaran ini di luar apa yang terjadi dalam masa pandemi, bahwa kondisinya sekarang sudah mulai bergeser, bahwa pembelajaran yang ada ini juga sekarang merujuk kepada peran kita yang tadinya sebagai pengajar menjadi sekedar hanya sebagai fasilitator saja, bahwa nanti kita akan lama-kelamaan akan harus hanya sekedar menyiapkan konten dan menyediakan rancangan pembelajaran yang akan diperlukan oleh anak didik kita. Itu yang kita lihat dalam paradigma yang baru, di luar kondisi yang terjadi dalam masa pandemi ini. Karena kita sudah tahu persis bahwa lama lambat laun seperti ruang guru, dan itu yang kita lihat di Indonesia, ya. Kemudian yang kita juga lihat juga perkembangannya secara global, munculnya MOOC, ya. MOOC ini mirip seperti Gojek atau Grab, GoFood, ya. Jadi mereka bisa memilih kelas mana yang mau dipakai, kelas mana yang mau diambil, materinya mana yang mau dipakai, kemudian nanti akan disertifikasi dan kemudian diakui sebagai kredit. Nah, ini juga lambat laun kita juga akan mengalami seperti itu. Di perguruan tinggi sudah ke arah sana. Di Spada itu mahasiswa dari berbagai belahan di Nusantara, di Indonesia, bisa ngambil kredit atau ngambil kuliah di tempat-tempat yang berbeda. Dan itu dimungkinkan oleh kebijakan yang baru dari Mas Menteri, yaitu Merdeka Belajar itu. Dan itu memang kondisi paradigma yang muncul, ya. Muncul sampai nanti tentunya kita akan berimplikasi pada kita semuanya. Kemudian yang kedua yang menyebabkan kita juga memikirkan tentang pembelajaran yang berbasis daring ini adalah infrastruktur sarana yang tidak merata. Jelas ini tidak merata. Kita di sekolah yang di kota saja, alat-alat praktikumnya tidak semuanya ada dengan lengkap. Ya. Kalaupun ada, mungkin sudah ada yang rusak, sudah ada yang tidak bisa dipakai. Ya. Kemudian kita tetap dituntut untuk melaksanakan pembelajaran yang juga harus memanfaatkan laboratorium. Kemudian keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 ini jelas sangat ditonjolkan sekarang. Apalagi sekarang hampir semua institusi pendidikan ini seperti yang kami sedang alami ini, kami sedang menyiapkan di prodi pendidikan fisika akreditasi internasional, AKAS, gitu, di mana yang mengakreditasi adalah sebuah institusi di Eropa yang mengharuskan kita harus menyiapkan sejumlah kriteria yang sudah mereka tetapkan. Salah satunya adalah kurikulum yang ada itu harus berbasis OB, ya. Outcome Based Education. Jadi berbasis outcome. Ya. Jadi berbasis outcome. Jadi berbasis outcome itu tidak sekedar materi saja yang disampaikan, tetapi kompetensi-kompetensi apa yang harus diberikan pada siswa ketika nanti pembelajaran itu diberikan. Termasuk di dalamnya tentunya adalah praktikum di laboratorium, ya. Kemudian yang juga melandasi kita melakukan proses pembelajaran daring termasuk di praktikum yang kita harus lakukan itu adalah masa pandemi COVID ini. Ya, masa pandemi COVID ini seperti tadi yang Pak Suki sampaikan, memaksa kita menjadi berubah
atau bukan sekedar berubah pikiran saja, tapi juga harus mengatur atau menata pemikiran kita supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Ya. Mau tidak mau yang tadinya tatap muka harus berubah menjadi non tatap muka. Ini yang menjadikan banyak dari kita menjadi kalang kabut untuk menyiapkan banyak hal. Ya. Salah satunya tentunya terkait dengan persoalan praktikum. Nah, ini sekedar mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Pak Harto bahwa pembelajaran berbasis pembelajaran laboratorium itu sangat penting kalau kita merujuk kepada Confucius ya. Jadi Confucius itu saya mendengar dan saya akan mengingat. Saya melihat dan saya akan mengingat. Tapi saya melakukan dan saya akan memahaminya. Jadi memahami sesuatu itu kalau dalam piramida belajar itu akan bisa atau mudah dilakukan kalau dengan melakukan prosesnya atau dalam bahasa di UNESCO itu learning by doing. Learning by doing. Dengan melakukan itu pasti akan bisa memahami fenomenanya itu dengan baik. Itu sudah kita sadari sebagai seorang pengajar fisika. Berarti bahwa mengajarkan fisika tidak cukup hanya sekedar hanya teori saja, tetapi harus melakukan dengan learning by doing. Dan itu tentunya menjadi kewajiban kita untuk melakukan perancangan pada siswa supaya bisa melakukan proses pembelajaran yang bersifat learning by doing tadi. Nah, fungsi pembelajaran secara teori ini singkat saja bahwa akan mengembangkan pembelajaran, mengembangkan sejumlah keterampilan praktis ya. Keterampilan praktisnya itu tentunya terkait dengan keterampilan berpikir kreatif, berkritis dan seterusnya. Tapi ini tergantung pada desain yang kita buat. Tanpa desain yang kita buat dengan baik, tentunya pengembangan keterampilan itu tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Lalu tentunya pengembangan konten ya, pengembangan konten, pengetahuan konten, lalu penyelidikan ilmiah ya, penyelidikan ilmiah ini jelas sangat bisa kita dapatkan dari aktivitas siswa ketika berada di dalam laboratorium. Dan kalau itu dilakukan dengan baik, proses pembelajaran di laboratorium dengan baik, maka tentunya sikap dan nilai value itu akan bisa tertanam pada siswa. Dan itu tentunya tidak merupakan satu dampak dari satu kegiatan praktikum saja, tapi ini akumulasi dari sejumlah aktivitas praktikum. Jadi kalau ini kita tata dengan baik, semuanya tentunya akan berdampak pada nilai dan sikap ini. Nah ini kalau kita lihat pada perspektif lain, bahwa tujuan lab itu tadi sudah terkait dengan conceptual understanding, pemahaman konsep, ya. Lalu design skill, ya. Design skill itu adalah keterampilan merancang. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sadar bahwa kalau siswa itu belajar melalui laboratorium, maka siswa nanti kalau ini kita buat dengan baik, siswa nanti biasanya akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi mungkin pertama kali ketika merancang dia mencoba dengan, tentunya ini dengan alat yang tidak berbahaya ya. Mencoba kok hasilnya tidak seperti ini, berarti tidak seperti yang diharapkan, maka dia akan mencoba merancang ulang sampai kemudian dia mendapatkan rancangan yang paling baik dan sesuai dengan tujuan dari praktikum yang dilakukan. Itu kalau praktikum kita dilakukan dengan cara open-ended ya. Tapi kalau dengan hanya sekedar verifikasi, maka perancangan ini tentunya desain skill-nya tidak akan bisa nampak, tidak akan kita bisa tumbuhkan. Termasuk adalah keterampilan ketika dia mengukur dengan alat ukur yang ada itu. Tentunya kita bisa pahami siswa yang kita sering ajak mereka ke lab untuk kemudian praktikum dan melakukan proses pengukuran, maka dia akan menjadi
melakukan proses pengukuran dengan baik. Ya. Nah ini saya jadi teringat sebuah cerita yang dikeluhkan oleh salah seorang guru ketika merancang seperti tadi yang disampaikan Pak Harto, percobaan tentang alat optik, ya. Percobaan tentang alat optik, yaitu menggunakan lilin, kemudian lensa, ya, kemudian melihat hubungan antara jarak benda dengan jarak bayangan. Ya. Ketika dilakukan seperti itu, ternyata kok hasilnya setelah data itu dikolek, seperti yang disampaikan Pak Sugi, setelah data itu dikolek kok tidak sama dengan apa yang kita dapatkan dalam rumusan, yaitu 1/S tambah 1/S Hasan tambah dengan 1/F. Gitu ya. Nah ini sebuah hal yang hanya bisa didapatkan dengan mereka melakukan praktikumnya itu secara langsung. Ya. Tanpa melakukan seperti itu, hanya sudah cerita saja, maka dia akan tidak sadar bahwa ternyata ketika rumusan Gauss itu 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F itu bisa digunakan apabila sinar-sinarnya itu paraksial. Nah, kalau sinarnya nggak paraksial, menyebabkan terjadi pencerminannya itu berbeda, ya, dan menyebabkan pembentukan bayangannya itu berbeda, maka menyebabkan collecting datanya dan hasilnya tidak seperti yang kita hitung kalau dia menggunakan rumusan yang ada. Jadi ini bisa didapatkan dengan melakukan aktivitas di laboratorium. Berarti ini ada skill tentang perancangan, ya, percobaan. Lalu social skill-nya itu tentunya kita bisa pahami dari bagaimana dengan praktikum yang berkelompok tadi bisa terjadi kolaborasi, terjadi proses berpikir kritis, problem solving, dan seterusnya. Dan yang terakhir tentunya terkait dengan professional skill. Professional skill itu adalah keterampilan terkait dengan prosedural, ya. Dalam hal ini keterampilan proses misalnya, keterampilan ilmiah, ya. Maka dengan kita sering mengajak kepada mereka untuk melakukan praktikum, skill itu akan menjadi lebih tertanam dengan baik. Nah, skill-skill ini memang yang dituntut di era sekarang ini. Ya. Jadi kalau saya boleh bayangkan sebetulnya bukan seolah-olah ya, mestinya malah sebetulnya bahwa seperti fisika, biologi, kimia, dan apapun pelajarannya itu sebetulnya sekedar medium saja. Memang pengetahuannya juga nanti akan juga diperlukan, tapi sebetulnya skill-skill yang secara tidak kelihatan itu sebetulnya menjadi modal penting bagi mereka ketika dia nanti beranjak kepada pendidikan yang berikutnya atau ke dunia kerja. Nah ini Bapak Ibu, saya tadi coba menganu kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sugi tadi terkait dengan tipe kegiatan laboratorium daring. Ini saya coba ambil dari salah satu jurnal di sana, bahwa kegiatan laboratorium online ini bisa dilakukan dengan empat kategori tadi. Seperti tadi sudah disinggung, tapi mungkin ini lebih kita kelompokkan lagi. Yang pertama adalah pembelajaran yang dilakukan dengan cara hand-on. Ya. Jadi hand-on artinya siswanya itu melakukan sendiri atau juga bisa saja berkelompok. Ya. Tapi nanti juga dia dalam prosesnya, mungkin diskusi atau apapun, itu terjadi secara proses daring. Ya. Jadi di jenis yang ini siswa itu diminta untuk, siswa itu bisa dilatihkan tentang bagaimana men-set up peralatan fisik. Ya. Jadi ini nyata, jadi bukan virtual. Jadi siswa bisa memanipulasi peralatan di sana, dan kegiatan yang terkait dengan pengumpulan dan analisis data tentunya bisa dilakukan juga, termasuk sampai pada kesimpulannya. Lalu berbanding dengan apa yang kita lihat dalam virtual eksperimen. Nah ini
ini ada virtual experiment, ada simulated experiment. Ini seringkali dicampurkan pemahaman ini. Tapi sebetulnya yang namanya virtual experiment ini di American Laboratorium Report ya, itu didefinisikan sebagai dalam virtual experiment itu siswa itu bisa melakukan setup meskipun setupnya itu bukan peralatan nyata. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat beberapa software atau beberapa simulasi-simulasi yang ada bertebaran di internet, Bapak Ibu bisa lihat di sana ada yang pirantinya bisa dilakukan bisa dimanipulasi oleh siswa. Contohnya seperti di Liveware tadi ya, Pak Sugi singgung tadi, atau mungkin di yang lain ada beberapa yang di mana siswanya itu bisa menata sendiri, men-set up sendiri peralatannya, kemudian melihat hasil dari percobaannya itu seperti apa. Nah, dengan lakukan seperti itu, lalu dia bisa manipulasi, ya, dan tentunya bisa mengumpulkan data. Berbeda dengan simulated. Kalau simulated ini biasanya kita sudah disediakan, sudah provided. Sudah disediakan sebuah simulasi, mereka hanya ngatur atau merubah-rubah besaran-besaran yang sudah tersedia di sana, ya, sehingga membuktikan bahwa teorinya atau konsep yang dia peroleh sebelumnya secara teori bisa dibuktikan. Ya. Bisa dibuktikan. Ini yang sering dinamakan sebagai simulated, jadi hanya sekedar given, kita hanya diberi saja, kemudian siswa itu mencoba merubah-rubah besaran fisiknya. Itu yang simulated. Lalu yang terakhir yang bisa dilakukan secara remote, ya, secara remote eksperimen. Jadi remote eksperimen itu siswanya ada di satu tempat, lalu alatnya itu ada di tempat lain, tapi bisa dilakukan secara remote. Mirip seperti kalau kita di rumah itu punya akses kamera rumah, kita bisa saja melihat kondisi rumah dari tempat yang jauh. Kita bisa melihat seperti itu kondisi rumah kita. Maka di remote eksperimen juga bisa dilakukan seperti itu. Ya. Jadi ini biasanya terutama pada alat-alat yang sedikit kompleks, ya, sedikit kompleks. Oke, ini tipe kegiatan laboratorium yang pengelompokannya seperti itu. Nah, ini sangat penting. Bagaimana dari tipe-tipe yang ada itu kita bisa mengembangkan keterampilan proses apa yang bisa kita kembangkan dalam praktikum jenis itu. Ya. Jelas kalau yang hand-on itu kita bisa seperti tadi yang saya sampaikan bahwa dia bisa merancang percobaan, bisa memanipulasi alat secara real, bisa mengobservasi peristiwanya, mengukur besaran fisik secara langsung, ya, dengan ketelitian yang dia dapatkan, lalu mengumpulkan data, menganalisis data, dan tentunya inferensi logika atau menarik kesimpulan. Nah, kita bisa lihat pada virtual eksperimen, merancang percobaan masih bisa dilakukan dengan virtual eksperimen, ya. Manipulasi alat itu dengan kondisi yang terbatas, ya, karena biasanya kalau di program yang ada itu sudah disediakan beberapa alat gitu, tapi mereka nanti tinggal memilih saja, memilih saja. Jadi manipulasi alatnya itu sangat terbatas, lalu mengumpulkan data, menganalisis data dan seterusnya. Simulated ini yang kita lihat dia tentunya keterampilan merancang percobaannya jelas. Karena memanipulasi alatnya tidak bisa dilakukan karena kita sudah diberi sebuah program dan lalu kita gunakan gitu untuk memverifikasi tentang konsep tertentu. Ya. Keterampilan menganalisis data juga ada, kesimpulan juga ada. Ya. Dan yang terakhir adalah remote eksperimen. Nah, remote eksperimen ini terkait dengan keterampilan observasi fenomena real secara terbatas. Jadi artinya si siswa itu ada satu tempat, siswa dengan guru misalnya ada satu tempat, alatnya ada di tempat lain, di lab yang lain. Kemudian si siswa itu dengan interface yang ada bisa mengendalikan
proses tentunya di tempat alat itu ada admin yang selalu menjaga proses itu, sehingga seolah-olah mereka menjalankan sebuah percobaan tetapi dari jarak jauh, dan hasilnya bisa diperoleh dalam data-data tertentu dan kemudian bisa dianalisis dan disimpulkan. Nah, ini yang jenis remote. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, ini yang hand-on, ya. Hand-on itu tentunya bisa dilakukan dalam saat daring seperti ini, yaitu pada jenis-jenis praktikum yang bisa dilakukan secara mandiri atau kelompok terbatas oleh siswa. Ya, jadi siswa bisa melakukan sendiri, misalnya saja praktikum dari bagaimana kita mencari momen inersia dari sebuah benda yang menggelinding, gitu ya. Atau percobaan yang lain, ya, percobaan yang lain yang bisa dilakukan secara mandiri. Jadi konstruksinya itu mungkin seperti gini, model konstruksinya. Kalau kita coba ini, yang saya coba tuliskan di sini itu hanya sekedar beberapa contoh konstruksinya. Jadi konstruksinya itu yang pertama, untuk model pembelajaran yang hand-on itu bisa saja setiap siswa itu nanti melakukan praktikum sederhana secara mandiri, ya, dengan alat dan bahan yang mudah diperoleh di sekitar tempat tinggalnya. Jadi mereka mudah bisa melakukan sendiri, tapi tentunya dipastikan bahwa alat-alat itu atau bahan itu bisa ditemukan di sekitar rumah mereka atau bisa dibeli di tempat-tempat yang mudah dibeli. Nah, ini berupa kegiatannya bisa berupa sebuah kegiatan yang sifatnya verifikasi, ya. Verifikasi resep masakan, gitu ya. Artinya kita beri sebuah instruksi dan mereka mengikuti semua instruksi yang ada itu, atau juga bisa berupa sebuah inquiry. Nah, tentunya di inquiry ini tentunya membutuhkan panduan yang nanti akan menyebabkan siswa untuk berpikir lebih lanjut. Lalu aktivitas kegiatan itu nanti, aktivitas kegiatan mandiri mereka itu bisa dimonitor secara sinkronus, ya, artinya secara langsung kalau itu memang bisa dilakukan, atau sekedar hanya mereka membuat sebuah video rekaman saja. Dan video rekaman dari kegiatan praktikum hand-on-nya itu tentunya dikumpulkan, ya, dikumpulkan ke gurunya. Setelah itu bisa dilakukan, maka siswa itu akan melaporkan aktivitasnya dari hasil praktikumnya pada format lembar kerja atau worksheet yang sudah dipersiapkan. Ya, jadi worksheet-nya sudah dipersiapkan oleh gurunya, lalu dibagikan kepada siswanya. Bisa dilakukan secara manual, artinya mereka mengisikan kemudian hasil dari isiannya itu di-scan atau di-copy, kemudian dikirim kembali ke gurunya, atau bisa juga secara menggunakan dokumen yang langsung diisikan atau disediakan, ya, misalnya seperti halnya kalau kita gunakan kayak Google Form itu bisa langsung teridentifikasi untuk setiap siswa misalnya. Lalu bisa dilakukan proses diseminasi dalam forum diskusi kelas. Jadi siswa-siswa yang sudah melakukan praktikum itu kemudian melakukan diskusi kelas yang dipandu oleh guru untuk melaporkan hasil-hasil praktikum hand-on yang dia lakukan. Nah, akhirnya nanti guru yang akan memandu dan menarik kesimpulan yang menjadi kesimpulan dari kelas itu. Itu model yang pertama. Model yang kedua, bisa saja ini ada beberapa siswa dalam kelompok itu melakukan praktikum. Jadi ini tentunya bisa dilakukan dalam orang yang terbatas, tidak dilakukan dalam jumlah yang banyak. Nah, tentunya ini bergantung pada alat dan bahannya. Jadi ini bisa saja, misalnya saja siswa itu melakukan percobaan di sekolah, ya, karena kita melihat ada kebijakan, ya, ada kebijakan yang membolehkan siswa ini masa pandemi siswa untuk melakukan proses pembelajaran terbatas di sekolah. Ya, itu bisa salah satunya bisa
kalau di tempat kami rencananya nanti kalau kondisinya memungkinkan di bulan November itu mahasiswa bisa masuk dan melakukan proses praktikum. Tapi hanya praktikum saja, yang tatap muka yang banyak, berkerumun banyak orang, masih tidak diperbolehkan. Itu pun juga dengan menggunakan protokol kesehatan. Ya, jadi ini bisa saja diterapkan, misalnya kelompok, kemudian tempat percobaannya di sekolah, tetapi kelompoknya yang datang ke lab-nya itu bergelombang, ya, bergelombang untuk melakukan percobaan, ya, kemudian direkam hasilnya, dan nanti di satu waktu tertentu dilakukan proses diskusi dari percobaan yang mereka sudah lakukan. Ya. Itu bisa dilakukan dengan model seperti itu. Atau bisa juga ini kalau sudah normal tentunya, kalau sudah lebih normal, beberapa siswa dalam beberapa kelompok bisa melakukan praktikum. Ya. Ini tergantung pada ketersediaan jumlah set percobaannya, dan diskusinya bisa dilakukan secara kelas, ya, klasikal. Lalu yang berikutnya mengenai virtual eksperimen. Virtual eksperimen ini tadi sudah disampaikan, ada sejumlah program yang bisa membuat siswa itu melakukan manipulasi, ya. Manipulasi. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham, ya. Ada yang mereka merangkai hambatan, merangkai kapasitor dan seterusnya supaya menghasilkan sebuah tujuan tertentu, tetapi bisa jadi tidak kita berikan sebuah instruksi yang sangat jelas, artinya mereka nanti akan coba-coba sendiri. Tapi tujuannya sudah kita siapkan, tujuannya adalah untuk percobaan tertentu misalnya. Nah, ini memungkinkan untuk dilakukan proses virtual eksperimen ini. Ini di PAD juga ada, ya, di PAD juga ada. Ini simulation-nya. Kalau simulasi itu kita lihat bahwa sama sekali kita nggak bisa memanipulasi yang nanti harus dalam percobaan itu adalah alat atau bahan apa saja, tapi sudah tersedia, dan kita hanya tinggal, atau siswa tinggal hanya merubah-rubah besaran fisiknya. Jadi misalnya frekuensinya berapa, amplitudenya berapa, sehingga getarannya itu bisa terlihat, ya. Tentunya nanti penyiapan instruksinya untuk yang model virtual dengan model simulasi ini tentunya akan berbeda. Nah, ini contoh saja, contoh tentang gambaran model konstruksinya. Jadi untuk yang model virtual atau yang yang simulasi tadi, maka model yang pertama, setiap siswa itu bisa melakukan praktikum mandiri secara dengan program yang ada, stand alone, ya, artinya dia sendirian, single user, dengan kemudian dia bisa mengkolek data, ya, bisa mengkolek data, kemudian datanya diletakkan pada worksheet dan kemudian dilakukan proses diseminasi dalam forum diskusi kelas. Atau juga bisa beberapa siswa melakukan praktikum yang ini kalau software-nya bisa multi user, artinya bisa bareng-bareng dilakukan prosesnya. Maka proses percobaannya bisa dilakukan mirip seperti game online itu. Jadi antara pemainnya itu bisa berinteraksi pada satu game yang sama. Ya. Nah, ini nanti aktivitas siswanya dimonitor melalui chatting yang ada, ya, chatting itu bisa nanti kita siapkan chattingnya, bisa saja di software-nya itu, atau bisa juga melalui WA atau melalui apapun yang nanti menggambarkan bahwa ada proses aktivitas praktikum yang dilakukan antara anggota-anggota dalam kelompok itu. Baru kemudian forum diskusi, ya, secara sinkron, secara langsung. Kemudian yang lain adalah praktikum secara mandiri dari program yang stand alone, single user, ya. Tapi kemudian dilakukan secara kolaborasi dengan siswa pada tempat yang berbeda. Maksudnya gini, maksudnya itu
kalau kita punya siswa, dalam kelompok itu dalam siswa itu ada 3 atau 4 anak ya, dalam satu kelompok praktikum misalnya, maka anak yang kebetulan mungkin akses internetnya mudah, kemudian bisa mengakses softwarenya itu, ya, kemudian berbarengan secara video conference atau apa, masing-masing sudah memegang worksheet yang sudah Bapak Ibu berikan, mereka nanti berdiskusi untuk menjalankan praktikumnya bersama-sama. Jadi tidak sendirian, tapi bersama-sama dalam kelompok itu. Aktivitas chattingnya itu nanti bisa direkam, dan hasil dari setiap kelompok itu nanti akan bisa didiskusikan. Ya. Ini yang terkait dengan virtual dan simulasi, ya, simulasi eksperimen. Sebetulnya variannya cukup banyak itu, varian dari virtual dan simulasi eksperimen ini jadi kalau kita lihat di ini sudah ada sebetulnya sebuah konsorsium yang saling berkomunikasi tentang proses percobaan di laboratorium. Ini tentunya tidak sekedar percobaan laboratorium di sekolah saja, tapi percobaan laboratorium lebih luas lagi di ranah vokasi maupun di ranah perguruan tinggi. Jadi ada sebuah asosiasi Global Laboratory Online, GLOC, ya, sebuah asosiasi yang berkomunikasi dan saling tukar pengetahuan mengenai bagaimana menjalankan praktikum secara daring ini, secara daring. Itu kita lihat variasi virtual sampai kepada simulasi itu cukup banyak, dan salah satunya itu mungkin sudah kita kenal, ada yang namanya augmented reality, ya, ada yang namanya virtual reality. Jadi kalau kita boleh lihatkan kecenderungan teknologinya nanti akan berkembang lebih lanjut, lebih jauh, ya, lebih jauh. Ini saya ambil contohnya saja di augmented reality. Augmented reality itu mirip seperti yang sudah kita dulu waktu booming Pikachu itu, ya, booming Pikachu yang kemudian menyebabkan banyak orang bergerombol. Jadi dengan augmented reality itu kita bisa punya sebuah gambaran yang lebih lengkap dari sebuah objek, ya, di mana objeknya itu ditumpangkan, objeknya ditumpangkan di realitasnya. Jadi realitasnya itu hanya gambar saja. Realitasnya gambar saja, tapi objek yang ditumpangkan itu sebenarnya tidak ada di sana. Tapi kita bisa hadirkan ketika kita menggunakan smartphone atau tablet. Smartphone atau tablet kita bisa tumpangkan sehingga yang gambaran nyata dari kejadiannya itu bisa kita dapatkan. Lalu yang virtual reality fisik ini, terkait dengan virtual reality fisik itu adalah sebaliknya. Jadi sebetulnya sesuatunya tidak ada, tapi dengan kita menggunakan alat tertentu, biasanya berupa sebuah kacamata yang khusus, ya, mereka bisa melihat seolah-olah mereka berhadapan dengan sebuah alat-alat yang ada di dalam laboratorium. Dan bisa melihat atau bisa melakukan proses yang mirip seperti kita melakukan proses yang ada di dalam laboratorium itu. Nah, ini yang termasuk kepada virtual reality. Jadi seolah-olah kita berada di dalam lab dan kita melakukan jadi gerakan-gerakan mengisikan air itu bisa dilakukan dengan
dengan seolah-olah tangan kita itu menggerakkan sesuatu sehingga ini mirip seperti nyata. Nah, ini kebanyakan dari situs-situs yang ada ini memang masih berbayar karena memang ini prosesnya butuh teknologi dan butuh pemikiran. Jadi ini memang tidak banyak yang gratis ya, tidak banyak yang gratis tutorial itu seperti ini. Oke, itu tentang gambaran variasi dari apa namanya. Nah, yang keempat itu adalah yang terkait dengan remote eksperimen. Remote eksperimen ini gambarannya kalau kita lihat, jadi ini ada alat eksperimen di tempat lain, di lab, misalnya tempat yang sudah tersedia dan ada adminnya di sana. Di admin itu terhubung dengan internet, ke pendidik dan ke peserta didiknya. Nah, di mana peserta didik dan pendidiknya itu akan melihat panel-panel interface yang mirip seperti panel-panel yang ada di dalam alatnya itu. Sehingga ketika tombol-tombolnya itu diputar, maka sana prosesnya akan berjalan. Prosesnya akan berjalan. Seperti itu yang dilakukan dengan proses remote ya. Nah, ini banyak bentuknya, proses remote ini dilakukan dan tentunya ini kalau kita lakukan dengan cara seperti ini butuh teknologi yang tinggi ya. Tapi tentunya remote yang kita bisa lakukan kita bisa modifikasi ya. Jadi sebetulnya yang Bapak Ibu lakukan dalam proses apa namanya demonstrasi itu ya kurang lebih hampir mirip seperti remote itu ya. Cuma memang si siswa yang melihat Bapak Ibu ketika melakukan demo secara langsung ya, secara sinkronus ya, bukan secara asinkronus, bukan dari video tapi secara langsung Bapak Ibu di lab melakukan percobaan ya. Kemudian siswa-siswa itu menonton di tempat rumahnya masing-masing, maka siswa bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu mengenai bagaimana proses praktikum itu berjalan. Jadi mereka misalnya diberi kebebasan, ini harus diapakan. Langkah ini harus diapakan, langkah itu harus diapakan. Jadi mirip seperti remote, tapi remote manual ini. Jadi remote dengan lesan ya, dengan lesan yang tidak butuh teknologi yang. Ya, kemudian hasilnya mereka bisa lihat ketika ada sebuah pilihan yang dilakukan oleh siswa atau kelompok siswa, maka ada konsekuensi hasil dari percobaannya itu. Nah, ini hasil datanya bisa dikolek oleh mereka dan kemudian dilaporkan. Nah, ini bagaimana kalau jumlah kelompoknya banyak? Tentunya ini tidak begitu efektif kalau jumlah kelompoknya cukup banyak ya. Jadi bisa dilakukan tentunya dengan cara yang terbatas ya, dengan cara yang terbatas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini sebetulnya pembahasan kita mengenai apa namanya pengembangan pembelajaran praktikum daring, praktikum laboratorium fisika, pengembangan pembelajaran fisika di laboratorium berbasis TIK ini sebenarnya pembahasan yang cukup luas ya, cukup luas. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sugi itu sebetulnya kalau diperlukan nanti suatu ketika nanti kita bisa mendiskusikan lebih lanjut itu karena memang itu butuh waktu tersendiri untuk menjelaskan mengenai tool-tool yang banyak dipakai dan kemudian dipakai nanti dalam proses praktikum daring ya, karena saya yakin itu butuh pemahaman juga, tetapi di apa namanya kegiatan pelatihan kali ini kami akan lebih fokus kepada bagaimana kita memanfaatkan resources yang ada tadi untuk memberdayakan agar praktikum daringnya itu bisa dilaksanakan sesuai dengan tujuan kita. Jadi nanti kita bersama sepanjang sampai akhir pelatihan ini kita akan coba mendiskusikan mengenai bagaimana kita menyusun skenario pembelajaran praktikumnya. Kalau kita menggunakan hand-on misalnya, atau kalau kita menggunakan
praktikum virtual atau menggunakan simulasi saja, maka skenario pembelajarannya harus seperti apa? Tentunya akan kita analisis berdasarkan kondisi-kondisi yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tentunya adalah tadi di survei yang saya sudah sampaikan, salah satunya itu adalah kesulitan siswa ketika menggunakan software-nya, software yang ada. Jadi kalau kita memanfaatkan software tracker misalnya, maka tentunya kita trackernya itu harus disosialisasikan dulu pada siswa supaya siswa bisa memahami software tracker itu, sehingga software tracker itu bisa menjadi sebuah tool yang bisa digunakan dalam proses praktikumnya. Ya. Kemudian tentunya worksheet-nya, ya, worksheet-nya ini sangat penting karena desain sebagian besar rancangan kita itu ada di worksheet, ya. Jadi yang nanti akan menentukan kita praktikum kita sesuai dengan tujuan yang kita sudah rancang itu berjalan dengan baik adalah pada worksheet ini. Dan yang terakhir tentunya adalah pada evaluasinya. Evaluasi itu kesesuaian antara tujuan yang kita harapkan dari praktikum itu dengan yang kita dapatkan dalam kegiatan praktikum itu. Nanti tentunya harus bisa menilai atau mengukur tujuan yang diperoleh. Bagaimana kita menyusun kegiatan itu dan bagaimana kita mengevaluasinya, nanti kita akan bicarakan di hari Sabtu depannya. Jadi sesi yang kedua dari praktikum ini supaya bisa lebih fokus, ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan di di bagian pertama ini, dan kita bisa mendiskusikan, ada waktu kurang lebih sekitar masih ada setengah jam, ya. Kita bisa mendiskusikan tentang paparan tadi yang disampaikan baik oleh Pak Harto, oleh Pak Sugi maupun saya. Mungkin itu saja Pak Aryono untuk sementara ini. Waktu saya kembalikan ke Pak Aryono. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.